Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 17 Juli 2022. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi teraktual dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Akses jalan Kecamatan Tepah Selatan, Kabupaten Simelu, Desa Labuan Bakti, Aceh banyak berlubang hingga membahayakan pengendara jalan. Warga yang kesal karena tak kunjung diperbaiki melakukan protes dengan menanam pohon pisang di badan jalan. Untuk laporan terkait ini dan juga bagaimana situasi jalanan di sana, kami sudah terhubung dengan reporter Serambi News, ada rekan Sari Mulyasno. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Dea. Selamat siang Tribuners. Dari Kabupaten Simelu Aceh dapat kami laporkan terkait dengan aksi warga menanam pohon pisang di badan jalan, tepatnya di Desa Labuhan Bakti, Kecamatan Tepah Selatan, Kabupaten Simelu. Berdasarkan hasil pantauan kami tadi pagi, batang pisang yang ditanam di badan jalan sudah dicabut berdasarkan penuturan warga terkait adanya kepastian pembangunan jalan yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat setempat. Aksi protes warga dengan menanam batang pisang di badan jalan dikarenakan warga sudah terlalu lama menunggu akses jalan mereka untuk dilakukan pengaspalan sebagaimana jalan-jalan lainnya yang terdapat di Kabupaten wilayah Kepulauan Simelu ini. Dari hasil konfirmasi kami dengan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Simelu menyampaikan bahwa terkendalanya pembangunan jalan di kawasan itu dikarenakan anggaran yang sudah diplotkan terkena refocusing COVID-19, sehingga pembangunan jalan yang terprogram sejak tahun 2020 lalu itu belum terlaksana sampai dengan saat ini. Akan tetapi, menurut Kepala Dinas PUPR Kabupaten Simelu Ali Muhayyasa telah menyampaikan bahwa sebagaimana koordinasi PUPR Simelu dengan Bupati Simelu dengan juga PUPR Provinsi Aceh bahwa pembangunan jalan yang dikeluhkan oleh masyarakat di Kecamatan Tepah Selatan yang kurang lebih sekitar 1,5 km lagi akan dilaksanakan pembangunannya pada tahun anggaran 2023 mendatang. Dengan pagu anggaran sebagaimana penyampaian Kepala Dinas PUPR Simelu sebesar 8 miliar 60 juta rupiah dengan sumber dana melalui dana DOKA atau dana otonomi khusus Aceh. Ya. Baik, terima kasih rekan Mulyasno untuk laporan Anda dari Aceh. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Barat. Sampah-sampah menumpuk dan tersangkut di Sungai Kincir, Bojonggede, Kabupaten Bogor setelah terbawa banjir bandang. Warga pun merasa resah dan mengharapkan adanya pembersihan sungai yang telah dangkal tersebut dari pemerintah setempat. Untuk laporan terkait kondisi sungai tersebut, kami sudah terhubung dengan rekan Amar, reporter Tribun Bogor. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Ya, memang Tribuners diketahui Kota Bogor dan Kabupaten Bogor pada hari Jumat di waktu yang bersamaan itu tergenang banjir ya, di beberapa titik. Dan salah satunya yang di Kabupaten Bogor adalah di Jalan Kincir, Kecamatan Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Nah, dampak dari banjir ini yaitu dikarenakan adanya penangkalan sungai yang warga menyebutnya dengan Sungai Kincir atau Kali Kincir, yang pada pasca banjir itu banyak sekali sampah. Dari pantauan kami itu mulai dari sampah plastik hingga sampah bambu itu ada di aliran Sungai Kincir. Nah, menurut warga sekitar juga sebelumnya Kali Kincir atau Sungai Kincir itu sempat dilakukan pembersihan
Namun pembersihan itu jaraknya tidak begitu jauh. Pembersihan itu salah satunya adalah pengerukan dasar sungai yang saat ini sudah terjadi penangkalan. Dan dari pantauan kami juga di lapangan bahwa ketinggian air sungai dengan jalan yang berada tepat di sebelahnya itu lebih tinggi aliran sungai. Jadi ketika air sungai itu meluap, otomatis akan tumpah ke Jalan Bojonggede Citayam. Nah, ketika pada banjir yang terjadi pada Jumat tanggal 15 Juli 2022, itu jalan tersebut juga tergenang oleh banjir dan bahkan banyak sekali kendaraan yang mogok, terutama untuk kendaraan roda 2. Nah, selain jalan yang tergenang, di belakang ruko-ruko itu masih terdapat pemukiman biasa yang disebut itu Kampung Pondok Manggis. Nah, di Kampung Pondok Manggis juga itu tergenang karena berada di dataran yang lebih rendah dari jalan raya atau dari kali yang kali Kincir tersebut. Nah, selain rumah ada juga pesantren di Kampung Pondok Manggis tersebut yang tergenang air. Nah, menurut pemilik pondok pesantren juga itu sudah sering sekali tergenang banjir. Biasanya banjir itu datang tiba-tiba perlahan gitu ya. Namun pada malam hari itu sekira pukul 18.00 waktu Indonesia bagian barat itu banjir datang secara tiba-tiba. Nah, dengan kejadian ini juga pemilik pondok pesantren berharap adanya upaya dari pihak-pihak terkait untuk membantu mencari solusi dari banjir yang kerap terjadi. Salah satunya yaitu yang diharapkan adalah pembersihan aliran sungai yang dimana sudah terjadi pendangkalan saat ini, mulai dari sampah-sampahnya hingga adanya tanah di tengah aliran sungai Kali Kincir tersebut. Begitu rekan yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Amar untuk laporan Anda dari Bogor. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB lagi-lagi melakukan aksi brutal di Kampung Noglait, Kabupaten Duga, Papua pada Sabtu 16 Juli kemarin. Akibat insiden tersebut, 12 orang menjadi korban kekejaman KKB. Untuk kronologi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan Marcelinus Labulela. Silakan dengan laporan Anda. Oke, baik Dea dan Tribuners, selamat siang. Terkait dengan insiden kejadian kekerasan KKB di Kabupaten Duga kemarin sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Timur, bahwa kini 9 korban kemarin sudah dilakukan visum di RSUD Mimika. Untuk hari ini 8 korban diberangkatkan ke kampung halamannya masing-masing seperti di NTT, di Sulawesi, di Palu, dan juga di Sulawesi Selatan, selanjutnya menuju ke Selayar. Untuk diketahui bahwa terkait evakuasi korban yang dilakukan oleh Polri dan TNI Gabungan kemarin itu menggunakan 2 helikopter, yaitu helikopter Karakal dan helikopter Bell milik Polri, dan juga pesawat Rimbun Air. Untuk diketahui, tadi malam korban disemayamkan di RSUD Mimika sambil menunggu pesawat yang baru akan berangkat hari ini ke kampung halamannya masing-masing. Tadi pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur itu sudah mulai berangkat dan juga disusul dengan sebentar sore dengan menggunakan maskapai Batik Air ke Labuan Bajo. Dapat diketahui Dea dan Tribuners, terkait insiden yang terjadi di Duga kemarin, itu kemarin saat ini Bupati Duga Namia Gwijangge sudah berada di Kota Timika dan baru saja dirinya memberikan santunan kepada 8 korban, total dari 12 korban, di mana 2-nya saat ini masih berada di RSUD Mimika. Penjabat Bupati Duga ini datang dengan membawa santunan dan diberikan secara langsung kepada keluarga korban yang tadi mengantar di bandara, dan juga salah satu korban yang asal Maluku yang hari ini juga dimakamkan di Kota Timika, Papua, tadi sudah
diberikan santunan secara langsung oleh penjabat Bupati Nduga. Untuk kronologi kejadian singkat terkait insiden kemarin, memang secara tiba-tiba dan memang tidak ditahu-menahu bahwa itu adalah kejadian tersebut merupakan pimpinan dari kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Egyanus Kogoya. Ini sesuai dengan pernyataan Bupati Nduga, dan juga baru saja saya melakukan wawancara dengan Kabid Humas Polda Papua mengatakan bahwa penyerangan tersebut adalah dinakodai oleh Egyanus Kogoya. Untuk diketahui juga bahwa Dea dan Tribuners terkait proses evakuasi kemarin berjalan dengan lancar hingga hari ini dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Memang keluarga cukup terpukul terkait dengan insiden yang terjadi yang mengenaskan ini kepada 10 orang meninggal dunia, 9 diantaranya warga sipil dan 1 diantaranya warga Nduga yang berprofesi sebagai pendeta, dan hingga saat ini sudah dimakamkan di kampung halamannya juga. Dea dan Tribuners, terkait insiden ini tadi kita sempat melakukan wawancara dengan penjabat Bupati Nduga, Bapak Namia Gwijangge, mengatakan bahwa dirinya turut berduka cita atas insiden ini dan semoga keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan untuk menjalani atau mendoakan semoga arwah mereka diterima di sisi Tuhan. Tribuners, Dea, dan saya menginformasikan bahwa terkait dengan insiden ini memang cukup dramatis, dan juga penyerangan yang dilakukan oleh pimpinan Egyanus Kogoya ini bukan di satu lokasi. Memang lokasi tidak jauh dari kota Nduga, namun penyerangan ada sekitar 4 titik yang dilakukan. Jadi penyerangan dilakukan secara berantai sesuai dengan penjelasan Kabid Humas Polda Papua baru saja. Untuk diketahui juga bahwa untuk 2 korban luka lainnya yang berada saat ini di RSUD Mimika sudah ditangani melakukan perawatan secara intensif karena ada bagian luka di bagian kaki dan lengan. Mereka kini berada di ruang rawat RSUD Mimika hingga menunggu masa pemulihan. Dea dan Tribuners, terkait dengan insiden ini, saya dapat menginformasikan bahwa tadi kita sempat mewawancarai Kabid Humas Polda Papua mengatakan bahwa situasi di Nduga saat ini aman dan terkendali, di mana semua satuan yang bertugas di sana baik TNI Polri tetap melakukan penjagaan guna mengantisipasi, begitupun mengedukasi masyarakat bahwa suasana di Nduga saat ini aman dan terkendali. Begitu, Dea. Baik, Tribuners, rekan Marcelinus juga sudah melakukan wawancara bersama AKBP Igede Putra selaku Kapolres Mimika dan juga pejabat Bupati di sana. Selengkapnya kami tampilkan. Diteruskan ke tempat tujuannya masing-masing. Jadi dari 8 ini ada 3 yang nanti ke Makassar, kemudian yang 3-nya ke NTB, kemudian yang 1-nya ke Medan, yang 1-nya ke Palu. Jadi sudah didampingi oleh anggota keluarganya masing-masing. Terima kasih. Tapi penjemputannya di sana itu sudah dikoordinasikan ke sana dengan pihak keluarga yang ada di bandara tujuan masing-masing. Mereka juga sudah mempersiapkan keluarga untuk melakukan penjemputan. Terjadi satu peristiwa penembakan atau pembunuhan yang dilakukan oleh KKP atau TPM di bawah pimpinan Egyanus Kogoya di sana. Selama ini kami tidak pernah berpikir, tidak pernah menduga bahwa itu akan terjadi, dan itu di luar dugaan. Di luar dugaan, masyarakat kita sedang melaksanakan aktivitas mereka, usaha mereka. Ada yang jadi sopir, ada yang jadi usaha kios, usaha dagang, ada juga yang jadi karyawan kapal, kemudian ada yang karyawan di toko, kemudian ada yang ada yang tokoh agama, hamba Tuhan, pendeta seperti ini. Dan kasihan, ini masyarakat kita, sesama kita, tetapi peristiwa itu terjadi dan saya rasa sangat kesal, kecewa
atas peristiwa yang terjadi, dan saya sedang berusaha. Saya tanggal 27 Mei itu dilantik oleh Bapak Menteri Dalam Negeri sebagai Kepala Bupati Kabupaten Duga, dan beberapa langkah yang sedang saya lakukan. Dalam 1 bulan ini ada beberapa kemajuan yang saya sudah lakukan dalam beberapa gerakan yang saya lakukan, termasuk pemulihan ekonomi masyarakat, listrik. Saya sedang ngomong listrik harus nyala 24 jam. Persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov di Kalimantan Utara terus dilakukan. Sejumlah rapat terkait persiapan dan juga penganggaran pun dilakukan oleh Dispora Kaltara dan juga KONI Kaltara. Bagaimana terkait ini? Kami sudah terhubung dengan rekan Maulana Ilhami Faudi, reporter Tribun Kaltara. Silakan dengan informasi Anda. Baik rekan Dea dan Tribuners, dapat disampaikan bahwa pihak Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kaltara masih terus mempersiapkan terkait persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov yang perdana di Kalimantan Utara ini. Nantinya Porprov perdana akan dihelat di 2 kota di Kaltara, yakni Ibu Kota Kaltara Tanjung Selor dan juga Kota Tarakan. Pihak Dispora Kaltara bersama KONI Kaltara memutuskan untuk menghelat pelaksanaan Porprov perdana di 2 kota ini karena kesiapan sejumlah fasilitas sarana prasarana olahraga yang sudah cukup memadai di 2 kota ini. Nantinya dalam gelaran Porprov perdana akan dihelat 33 cabang olahraga yang tersebar di 2 kota di Tanjung Selor dan juga di Tarakan. Pelaksanaan ini nantinya direncanakan akan digelar pada bulan November mendatang, tepatnya pada pertengahan hingga akhir bulan November. Sampai saat ini pihak Dispora Kaltara dan juga KONI Kaltara masih terus mematangkan mengenai persiapan dan juga konsep terkait Porprov perdana di Kalimantan Utara ini. Untuk anggarannya sendiri, pihak Dispora Kaltara mengatakan bahwa anggaran yang diajukan oleh pihak KONI Kaltara sebesar 8,5 miliar, dan nantinya anggaran ini akan disupport juga atau dibantu oleh pendanaan yang berasal dari APBD atau anggaran daerah Kalimantan Utara. Demikian rekan Dea laporannya. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara rekan Faudi bersama Kepala Dispora Kaltara Obed Daniel selengkapnya. Tapi ya mungkin dari kemampuan keuangan daerah mungkin hanya bisa separuhnya saja. Gambarannya begitu Pak? Gambaran seperti itu. Kapan itu Pak? Rencana 2 ya? Tuan rumah itu sudah sesuai kesepakatan rapat kerja tersebelumnya ya, informasi dari KONI bahwa sudah diputuskan tuan rumah itu adalah Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan. Jadi mungkin nanti pembukaan dilakukan di Tanjung Selor dan penutupan mungkin dilakukan di Tarakan. Berapa cabur Pak? Untuk sementara itu masih dikalkulasi sekitar 33 cabur. Tetapi mungkin bisa saja bertambah ataupun menciut sesuaikan dengan anggaran dan juga berdasarkan evaluasi administrasi Pemkot caburnya. Berarti sini belum ketahuan Pak yang eksebisi kemudian yang ini belum. Kita beralih ke Sulawesi Utara. Imbas wabah penyakit kuku dan mulut pada hewan, jumlah kerbau di pasar hewan Bolu Toraja Utara menurun drastis. Bahkan penyakit ini membuat jumlah ternak kerbau di sana tidak mencapai 200 ekor. Untuk pantauan terkini terkait PMK di sana, kami sudah terhubung dengan rekan Ridwan Abbas, reporter Tribun Timur. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik. Meningkatnya penyakit mulut dan kuku pada hewan, kerbau di pasar hewan Bolu Toraja Utara, Sulawesi Selatan menurun drastis, di mana sebelumnya jumlah kerbau berkisar 500-an ekor, saat ini tidak mencapai 200 ekor. Hal itu setelah diterapkannya lockdown di Toraja Utara. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melarang distribusi kerbau. Masyarakat dilarang membawa masuk ataupun keluar kerbau. Sementara pemasok atau penyuplai kerbau terbanyak di pasar hewan ini berasal dari Pulau Flores dan Sumbawa. Ya, seperti diketahui, pasar hewan Bulu ini merupakan titik pertama terdeteksinya kerbau bergejala PMK lingkup Sulawesi Selatan, di mana pertama kali terdeteksi pada Senin 4 Juli 2022 kemarin. Saat itu dilaporkan 7 ekor kerbau bergejala PMK. Berselang 5 hari, 71 ekor kerbau bergejala PMK.
Bahkan menurut laporan terbaru Satgas pada 15 Juli kemarin, jumlah kerbau bergejala sudah mencapai 129 ekor. Jumlah ini menyebar di 13 kecamatan di Toraja Utara. Terbanyak di Kecamatan Tondon sebanyak 47 ekor kerbau. Menyusul Kecamatan Talung Lipu sebanyak 45 ekor. Menurut Kepala Dinas Pertanian Toraja Utara, Lukas Pasarai, penyebaran tertinggi itu di Pasar Bolu, Kecamatan Talung Lipu. Ya, hingga 15 Juli kemarin, laporan Satgas PMK Toraja Utara tercatat sudah 13 ekor kerbau yang dinyatakan sembuh dan 5 ekor dinyatakan mati. Sekian, ya. Baik, terima kasih rekan Ridwan untuk laporan Anda dari Toraja. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Hujan deras mengguyur sebagian wilayah Maluku sejak hari ini Minggu 17 Juli dini hari tadi. Akibatnya, kini sejumlah kawasan di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah terendam banjir. Untuk informasi detailnya terkait kondisi para warga di sana, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Ambon, ada rekan Lukman Bukader. Silakan dengan informasi Anda. Kita beralih ke informasi lainnya terlebih dahulu, Tribuners. Bank Indonesia bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut telah melaksanakan pelepasan KRI Ajak 653 ke pulau terluar terdepan, tertinggal atau 3T pada Sabtu 16 Juli 2022 lalu. KRI Ajak 653 ini dipakai oleh BI dan TNI AL dalam mendukung terlaksananya ekspedisi Rupiah Berdaulat 2022. Dan di mana saja ekspedisi ini dilakukan, kami sudah terhubung dengan rekan Christian Wayukiri. Silakan dengan informasi Anda. Ya baik, selamat siang dan jumpa lagi dengan kami, reporter Tribun Manado. Terima kasih rekan dia dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, dapat kami laporkan terkait dengan pelaksanaan ekspedisi Rupiah Berdaulat yang diselenggarakan Bank Indonesia bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut sudah dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin di Dermaga Satrol Lantamal 8 di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, di mana ekspedisi Rupiah Berdaulat ini menggunakan KRI atau kapal milik TNI AL, kapal jenis, menggunakan kapal KRI yang dikoordinir oleh TNI AL di 7 daerah terluar, di 6 daerah terluar, di mana menurut Wadan Lantamal 8 Manado, Kolonel Laut P. Bayu Dwi Wicaksono, pihaknya mengerahkan 56 personil untuk menopang menunjang keberlangsungan ekspedisi Rupiah Berdaulat ini, ditambah dengan fasilitas pendukung di atas KRI, yaitu rubber boat 1 unit yang akan dipersiapkan jika kapal tidak bisa sandar di pulau-pulau kecil. Juga ada skoci yang nantinya akan dipergunakan, serta fasilitas kamar untuk tim ekspedisi Rupiah Berdaulat. Kemudian menurut Arbona Suta Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara, ekspedisi Rupiah Berdaulat ini atau kas keliling ke 3T, Pulau 3T, terluar, terdepan, dan terpencil, sudah 4 kali dilakukan pada tahun 2018, 2019, 2021, dan tahun 2022. Dan untuk keseluruhan Indonesia ini sudah yang ke-11 kalinya diselenggarakan bersama dengan TNI Angkatan Laut, rekan Dea dan Tribuners yang menyaksikan live ini, di mana kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan juga ada dukungan dari Mabes TNI AL
yang pada saat pelepasan KRI diwakili oleh Kolonel Laut P. Amrin R. Dan Tribuners diperkirakan pada kegiatan kas keliling di 3T ini, 3 pulau terluar ini, pihak BI menyiapkan anggaran sekitar 3 miliar yang nantinya akan dipergunakan pada pelaksanaan tersebut. Dan pada kesempatan ini, di operasi kali ini menggunakan KRI Ajak dengan nomor lambung 365. Begitu rekan dia, Tribuners, laporan dari kami dari Kota Bitung. Reporter Tribun Manado melaporkan. Selamat siang. Baik, dan rekan Christian juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Arbonas Huta Barat. Berikut liputannya, kami tampilkan. Ya, ini sudah 4 kali ya, tahun 2018, 2019, dan 2021, dan ini yang keempat. Dan untuk seluruh Indonesia, ini yang ke-11 ya. TNI Angkatan Laut bersama dengan Bank Indonesia, dari Indonesia Barat sampai ke Indonesia Timur, semuanya kami lakukan, terutama untuk daerah-daerah terpencil, terdepan, dan terluar. Ini penting untuk kegiatan operasi teritorial Angkatan Laut, dan juga dari sisi Bank Indonesia, kami memastikan bahwa uang yang beredar, bahkan di pulau-pulau terluar, terjaga kesegarannya, tidak akan berkesempatan melihat apakah ada penggunaan mata uang asing. Ya, mudah-mudahan tidak Pak ya, karena kita selalu menjaga ini dengan Angkatan Laut. Dan kemudian kami juga melakukan program sosial Bank Indonesia yang kami dapat selama ini, bahwa masyarakat merasa kehadiran pemerintah dan terutama Tentara Nasional Angkatan Laut selalu menjaga kedaulatan negara kita. Ekspedisi rupiah berdaulat ini seberapa penting bagi keutuhan NKRI, Pak? Wah, nanti mungkin dijelaskan dari Bapak yang katakan ini merefleksikan bahwa negara hadir melalui Angkatan Laut, Bank Indonesia, dan juga Pemprov Sulut. Setiap tahun Bapak Gubernur ada di tengah-tengah kita untuk kegiatan ekspedisi ini. Dan tadi jawab pertanyaannya dari beberapa kantor perwakilan Bank Indonesia, kami pada tahun ini ada 8 kantor perwakilan Bank Indonesia yang hadir di sini untuk memberikan juga pemahaman kepada kantor perwakilan yang tidak memiliki program seperti begini, bahwa kegiatan untuk peredaran uang itu tanggung jawab nasional. Untuk total nilai Pak yang di kesempatan ini, berapa nilai yang akan ditukarkan di sana Pak? Di sini modal kerja yang dibawa 300 miliar, 3 miliar saya koreksi, dan itu sudah cukup karena kami sebelumnya sudah mengecek ketersediaan kebutuhan di sana berapa miliar, dan ini cukup untuk kebutuhan katakanlah 6 bulan, karena kami juga. Hujan deras mengguyur sebagian wilayah Maluku sejak hari ini, Minggu 17 Juli 2022, dini hari tadi. Akibatnya, kini sejumlah kawasan di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah terendam banjir. Bagaimana situasi terkini di sana dan juga keadaan para warga? Kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Ambon. Silakan rekan Lukman Mukada dengan laporan Anda. Ya, baik dia dan juga Tribuners, dapat kami laporkan bahwa kondisi banjir saat ini di Kota Masohi, seperti yang kami beritakan sebelumnya, bahwa memang sejak hujan deras mengguyur Kota Masohi dan sekitarnya itu sejak Sabtu kemarin, dan hingga puncaknya hingga Sabtu malam hingga Minggu dini hari tadi itu menjadi puncak derasnya hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, sehingga membuat sejumlah kawasan di Kota Masohi sendiri itu terendam banjir begitu, Tribuners. Dan juga kami sampaikan seperti ya pantauan kami di lapangan sejak pagi tadi itu, sejumlah kawasan seperti di kelurahan di RT 8 dan juga di kawasan Jalan Mojair, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi itu terendam banjir. Juga di kawasan Kali Udang, Kelurahan Namailo, Kota Masohi itu juga terendam banjir. Dan kami menerima informasi di sekitaran di daerah-daerah yang dekat dengan Kota Masohi juga mengalami hal yang sama, yakni di kawasan Amahe 2, ini di Kampung Baru, kawasan Amahe 2, dan juga di kawasan Kilometer dan di negeri Suahuku. Itu juga titik-titik lokasi banjir yang genangan air menutupi rumah warga begitu. Dan sampai sejauh ini hujan sudah reda, artinya air juga di kawasan-kawasan tersebut sudah mulai surut, namun
dampaknya bahwa warga sekitar harus mengevakuasi barang-barang mereka dan melakukan membersihkan sisa-sisa lumpur yang ada di dalam rumah mereka, begitu Tribuners. Dan juga kami laporkan bahwa dampak dari banjir tersebut juga ada salah satu indekos yang terbawa arus sungai, ya, namun begitu tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, hanya saja bisa dipastikan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dan kami juga menginformasikan terkait dengan kondisi hujan lebat yang mengguyur Rumah Sohi dan sekitarnya ini mengakibatkan akses jalan di bagian barat Pulau Seram yang menghubungkan 3 kabupaten, yakni Kabupaten Maluku Tengah, SBB dan SBT itu lumpuh. Dan juga baru saja kami dapat informasi dan tadi kami sudah mengecek lokasi di daerah selatan Pulau Seram, yakni di Dusun Aira, Negeri Suahupu, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah juga sementara lumpuh karena ada salah satu sungai di situ yang aliran sungainya memutus jalan yang ada di kawasan tersebut. Dea. Baik, terima kasih rekan Lukman Mukadar untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Disparitas kemiskinan antar kota dan desa di Papua Barat masih sangat tinggi. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat periode Maret 2022 mencapai 218.000, 218,78 jiwa. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Franciscus Salu, reporter dari Tribun Papua Barat. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Dea dan Tribuners dimanapun berada. Dapat saya laporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Papua Barat periode Maret 2022 sebanyak 218,78 ribu. Jumlah ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan periode September 2021 yang tercatat 2021,29 ribu orang miskin. Artinya ada penurunan 2,52 ribu orang. Secara persentase maupun absolut jumlah orang miskin di Papua Barat sendiri mengalami penurunan. Meski demikian, disparitas antara penduduk miskin di wilayah perkotaan dan pedesaan masih sangat tinggi. Ini digambarkan dengan kondisi penduduk miskin yang berada di pedesaan itu jumlahnya mencapai 189,31 ribu jiwa. Sementara di perkotaan hanya terdapat 29,47 ribu jiwa. Artinya disparitas atau kesenjangan kemiskinan antara penduduk di wilayah pedesaan dengan perkotaan itu masih sangat jauh. Secara keseluruhan, jumlah orang miskin yang ada di Papua Barat ini mengalami penurunan diakibatkan ada sejumlah faktor yang mempengaruhi, antara lain kondisi pandemi yang kondisi pandemi yang mulai melandai sehingga aktivitas perekonomian sudah berjalan lancar, terus pertumbuhan perekonomian daerah Provinsi Papua Barat yang mengalami pertumbuhan positif. Selain itu ada angka pengangguran yang turun dan kondisi inflasi daerah yang terpantau stabil. Demikian dia yang dapat saya laporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sekian. Baik, terima kasih rekan Franciscus Salu untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Masih di Papua, Tribuners, WWF Indonesia Program Papua bersama pemerintah Kabupaten Jayapura meresmikan sekolah lapang Kiri-Kiri Syal Guibin Gol. Sekolah ini berdiri di Kampung Sawe Suma, Distrik Unurum Guai, Kabupaten Jayapura, Papua. Dan untuk informasi terkait sekolah ini selengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan Aldi Bimantara. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik Dea dan juga Tribuners, WWF Indonesia Program Papua bersama pemerintah Kabupaten Jayapura meresmikan sekolah lapang Kiri-Kiri Syal Guibin Gol di Kampung Sawe Suma,
Distrik Unurum Guai, Kabupaten Jayapura, Papua. Dea dan juga Tribuners, acara peresmian tersebut berlangsung mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Timur di Kampung Sawesuma. Pendirian sekolah lapang Kire-Kire Syual Gibin Gol tersebut merupakan hasil kolaborasi antara WWF Indonesia Program Papua bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura. Ini dalam sambutannya, manajer WWF Indonesia Program Papua, Wika Rumbiak, mengatakan ucapan syukurnya atas sambutan yang hangat dari masyarakat saat awal pendirian sekolah lapang. Wika juga menjelaskan sebelumnya telah ada konsep sekolah lapang yang sudah berjalan di Kampung Repang Muaif, kemudian pihaknya berpikir bagaimana soal replikasinya di kampung yang lainnya. Di Kampung Sawesuma yang indah ini dan akhirnya didirikanlah sekolah lapang di kampung tersebut. Dea dan juga Tribuners, pihaknya juga mengharapkan dengan adanya sekolah lapang dapat bermanfaat bagi anak-anak di Kampung Sawesuma sebagai sarana belajar dan juga pengembangan diri ke depannya. Diharapkannya pula melalui sekolah lapang ini pihaknya berkeinginan untuk mengembangkan pendidikan lingkungan yang dikembangkan sesuai konteks lokal, di mana ini Dea dan juga Tribuners pihaknya memilih jalur non-formal supaya masyarakat merasa lebih memiliki, kemudian konten dan menu yang akan dipelajari juga lebih secara kontekstual begitu. Ia menyebutkan dalam pengelolaannya yang akan dikelola kelompok perempuan Inger Wewal dapat mengambil beberapa tematik, yaitu pertama soal kesetaraan gender, pendidikan lingkungan dan hak kekayaan intelektual, dokumentasi pemetaan wilayah adat dan juga diversifikasi pangan lokal. Di lain sisi ini Bupati Jayapura Giri Wijentoro juga kepada awak media termasuk kami begitu mengharapkan dengan adanya rumah lapang yang diinisiasi dari masyarakat kampung untuk masyarakat kampung ini juga dapat menjadi sumber ilmu dan tempat belajar serta pusat pengembangan talenta muda Kampung Sawesuma dalam hal kreativitas. Dea dan juga Tribuners, sekedar diketahui dalam peresmian tersebut turut hadir pula Bupati Jayapura Giri Wijentoro, Sekda Kabupaten Jayapura Hana Hikoyabi, Wakil Distrik Unurum Guai Sudirman dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jayapura Mariam Memina Soy Milena, serta Kepala Kampung Sawesuma Peter Bargue dan Kapolsek Unurum Guai Usman Tahlib. Demikian Dea dan juga Tribuners, laporan singkat saya langsung dari Jayapura, Papua terkait dengan peresmian rumah lapang di Kampung Sawesuma, Distrik Unurum Guai, Kabupaten Jayapura. Kembali ke Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi. Dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan kami bersama sejumlah pihak terkait selengkapnya. Ini ide kreatif dari WWF dan saudara-saudara kita dan pemberdayaan perempuan. Jadi anak-anak mulai dilatih bagaimana punya kreatif ya di dalam kampung supaya ke depan informasi juga bisa mereka terima sampai di mereka untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di kampung masing-masing, dan semoga ini menjadi contoh buat Kabupaten Jayapura dan Papua pada umumnya dan mudah-mudahan di Indonesia. Jadi ketika diskusi, ketika di situ butuh kerajinan ya, dan rumah lapang ini menjadi mudah-mudahan sumber inspirasi buat semua orang ya yang ada di kampung ini. Jadi tempat mungkin gotong royong, diskusi-diskusi ada di sini, dan di situ juga menjadi sumber ilmu ya, untuk bisa dikembangkan dalam budidaya juga bisa, dan yang lain sebagainya. Pak, kalau dilihat dari potensi di Kampung Sawesuma sendiri mungkin ya Pak? Potensi ini luar biasa. Ini tanah yang beda dengan tempat yang lain ya, kalsium, kalium, semua, bahkan NPK-nya juga ada di sini. Jadi makro mikro ini lengkap. Jadi kalau kita menanam sesuatu pH-nya sudah jelas di atas 6 ya. Jadi basa tidak, asam tidak, jadi dia sudah betul-betul netral di 6, sampai 7. Itu mengembangkan suatu strategi pendidikan lingkungan ya. Strategi pendidikan lingkungan itu memang diadaptasi sesuai dengan konteks lokal. Nah, konteks lokal pendidikan lingkungan itu kan ada yang formal, non formal, informal ya. Ini kita memilih jalur yang non formal supaya masyarakat lebih merasa memiliki, kemudian kontennya atau menu-menu yang ingin dipelajari juga secara kontekstual. Nah, sekolah lapang yang ada di Sawesuma ini memang diharapkan karena akan dikelola oleh kelompok perempuan Inkrewewal, ada beberapa tematik ya. Tematik yang pertama tentang kesetaraan gender, tematik yang kedua tentang pendidikan lingkungan sendiri, literasi tadi ya, semangat literasi.
Kemudian yang ketiga, hak kekayaan intelektual itu bisa apa saja ya, bisa serat noken, bisa mungkin bahasa yang sudah punah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah dokumentasi pemetaan wilayah adat, karena di sini juga semangat untuk komitmen pemetaan tuh luar biasa ya. Jadi kita juga bagaimana menginisiasi anak-anak muda supaya paham bahwa ruang kelola ke wilayah adat itu sesuatu yang baik gitu. Bisa dipertahankan, dilestarikan. Terus kemudian yang lainnya lagi adalah ini Dari Bapak sendiri seperti apa? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya sebagai kepala kampung untuk sekolah lapang yang sudah dibangun dan hari ini sudah diresmikan. Kami pemerintah kampung mengapresiasi kepada anak-anak dari WWF yang sudah bantu kami untuk bangun sekolah lapang ini. Memang pikiran Bapak supaya kami punya anak-anak ini, mereka juga tidak lupa mereka punya budaya. Dengan mamak-mamak ini juga, mama Ingerwe Wali ini juga semangat, mereka sudah kerja dan mereka juga supaya mau mengajar anak-anak kami di sekolah lapang yang sudah diserahkan langsung kepada kami pemerintah kampung. Dan saya mengapresiasi kepada anak-anak dari WWF sudah cukup membantu. Kabar berikutnya datang dari Jawa Tengah. Ratusan umat Tridharma di Semarang merayakan peringatan Hari Kesempurnaan yang Suci atau Kwan Sein Posat atau Dewi Welas Asih. Kegiatan ini berlangsung khidmat di Kelenteng Kebun Jeruk, Semarang Barat. Bagaimana terkait kegiatan ini berlangsung? Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jateng, ada rekan Rahdiantri Joko yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan. Ya baik Tribuners, untuk semalam tempat ibadah Tridharma itu sedang melaksanakan kegiatan perayaan Hari yang Suci Kwan Sein Posat, diisi dengan doa-doa agar pandemi Corona segera berakhir. Ya, semalam ini perayaan yang sangat meriah di Kelenteng Kebun Jeruk, khususnya mereka para umat Tridharma ini merayakan tidak seperti biasanya. Jadi perayaan itu hanya diisi dengan doa, dan ini perayaan diisi dengan ya kegiatan-kegiatan seremonial seperti itu. Untuk semalam di TTID itu ada 4 hari peringatan besar, di mana itu dilaksanakan kedepannya akan lebih besar, lebih meriah dibandingkan yang saat ini. Seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Radian untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya dari Kepulauan Riau, Tribuners. Tradisi khataman Quran merupakan acara adat perkawinan masyarakat Melayu di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, yang masih terjaga hingga saat ini. Dan dalam tradisi ini, masyarakat biasanya beramai-ramai berkumpul menuntun dan berjalan kaki arak-arakan membawa beberapa anak sebagai penghatam Quran untuk mengelilingi masjid. Bagaimana pelaksanaannya di sana? Selengkapnya kami akan diinformasikan oleh rekan kami, Febri Yuanda, reporter dari Tribun Batam. Silakan. Ya baik, terima kasih Tribuners dimanapun Anda berada. Kali ini saya melaporkan di Kabupaten Lingga. Tepatnya saat ini saya mengajak Tribuners untuk melihat bagaimana salah satu tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini. Dan tradisi ini merupakan khataman Quran yang saat ini sudah masuk di warisan budaya tak benda yang ditetapkan oleh Kemendikbud pada tahun 2018 tadi.
Jadi dalam prosesi khataman Quran ini dilakukan saat di sela-sela acara atau upacara adat perkawinan Melayu di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana Kabupaten Lingga ini sendiri merupakan wilayah dengan berbagai tradisi yang masih dilestarikan, salah satunya khataman Quran ini. Jadi dalam proses prosesi ini tampak ya anak tersebut diusung, ditandu menggunakan properti yang sudah disiapkan oleh masyarakat itu berbentuk jenis yang unik ya, seperti yang terlihat itu kupu-kupu, seperti pesawat, seperti mobil dan lainnya. Hal ini dianggap atau beranggapan bahwa masyarakat sangat bangga ya kepada putra-putri yang telah mengkhatamkan Al-Quran hingga 30 juz itu, sehingga dilakukan arak-arakan untuk mengelilingi masjid. Untuk mengelilingi masjid sendiri itu biasanya angka ganjil ya, 3, 5, atau 7 ya, sesuai dengan hajatnya Tribuners. Jadi ketika mereka telah sampai di tempat acara perkawinan, mereka juga disambut dengan silat pengantin sebagai seni untuk menyambut khataman Quran ini ya, ibaratkan seperti raja yang dibanggakan. Nah, mereka juga setelah itu langsung membaca khataman Quran itu dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas Tribuners. Untuk itu mereka membacakannya di depan seluruh masyarakat yang hadir pada hajatan acara perkawinan Melayu, baik itu dari tokoh agama, tokoh masyarakat, semuanya menyaksikan bagaimana pelafalan pembacaan Quran dari para anak-anak yang mengkhatam Quran ini. Jadi untuk itu dipastikan bahwa mereka yang khatam Quran bisa dipastikan mereka sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, sehingga mereka juga disaksikan oleh seluruh masyarakat yang hadir di sana Tribuners. Jadi untuk saat ini ya bukan hanya sebagai ketetapan Kemendikbud biasa, namun tradisi ini masih ada, masih dilestarikan hampir seluruh wilayah Kabupaten Lingga. Setidaknya ada 13 kecamatan di Kabupaten Lingga ini yang masih merayakan atau melaksanakan tradisi yang unik ini Tribuners. Begitu. Baik, terima kasih rekan Febri Yuanda untuk informasi Anda dari Kepulauan Riau. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Tengah. Harga sejumlah bahan pangan dan sayur mayur di Kota Semarang masih tergolong tinggi. Satu di antaranya yakni harga bawang merah yang masih melejit. Untuk informasi detail terkait harga-harga sayuran di Jawa Tengah khususnya Semarang, kami sudah terhubung dengan rekan Idayatul Rohmah. Silakan dengan laporan Anda. Halo, rekan Idayatul. Halo. Iya, silakan rekan dengan informasi Anda. Ya baik, terima kasih dia. Untuk harga komoditas bawang, utamanya bawang merah ya di Kota Semarang ini memang terus melambung. Berdasarkan dari pantauan Tribun Jateng di sejumlah pasar, harga bawang merah kini menyentuh angka hingga Rp80.000 per kilogram. Padahal sebelumnya untuk harga bawang merah ini tercatat di kisaran Rp30.000 sampai Rp40.000 per kilogram. Menurut pedagang, minimnya pasokan bawang merah ini menjadi pemicu utama tingginya harga bawang merah. Seperti diketahui juga bahwa untuk daerah pemasok saat ini hanya beberapa saja seperti Bima atau yang lainnya. Nah, tentunya ini memberikan dampak ya pada menurunnya daya beli masyarakat. Banyak pembeli yang akhirnya mengurangi pembelian bawang dan juga untuk penjualan pun menjadi berkurang dibandingkan dengan ketika harga bawang masih stabil. Pada Rabu lalu, Tribun Jateng juga sempat melakukan konfirmasi ke Dinas Perdagangan Kota Semarang, Pak Nurholis. Menurut beliau, kenaikan harga kebutuhan pokok ini sudah mengalami kenaikan sejak Hari Raya Idul Fitri lalu. Bukan hanya bawang merah, tetapi juga ada telur, daging ayam, cabai, dan juga daging sapi. Nah, terkait dengan harga bawang merah ini dan juga cabai, sampai saat ini memang belum terkendali. Seperti itu dia. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Idayatul untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Sejumlah kejanggalan penembakan Brigadir Yosua Huta Barat terus diungkap ke publik oleh keluarga, bahkan temuan baru dari Komnas HAM. Sepekan setelah kejadian, kini keluarga mendiang Brigadir Yosua pun juga memiliki kuasa hukum resmi dari Jakarta.
Sebelumnya, keluarga Brigadir Yosua menyatakan tidak memiliki apa-apa untuk memperjuangkan keadilan. Bahkan dari keterangan sang ayah mendiang untuk ongkos ke Jakarta pun mereka masih berpikir. Namun kini akhirnya keluarganya memiliki kuasa hukum yakni Kamarudin Simanjuntak untuk mengungkap kasus ini. Dalam keterangannya, Kamarudin dengan tegas menyatakan sanksi bahkan menolak pernyataan ada baku tembak dalam kasus yang menewaskan Brigadir Yosua. Mereka juga akan menolak jika hasil penyelidikan tim khusus bentukan Polri menyimpulkan terjadi baku tembak. Alasan pihaknya tidak percaya dengan hasil penyelidikan itu, tak lain karena tidak adanya bukti yang menunjukkan baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo. Selain itu, juga karena tidak adanya bukti CCTV dan hanya keterangan dari Karopenmas Polri saja. Menurut Kamarudin, tidak boleh membuat dalil, apalagi fitnah terhadap orang yang sudah meninggal dunia tanpa disertakan bukti. Kamarudin melanjutkan dari semua bukti yang dimiliki pihak keluarga bahwa tewasnya Brigadir Yosua sangat kuat mengarah ke penyiksaan. Hal itu dilihat dari kondisi jasad Brigadir Yosua yang memiliki sejumlah luka lain, bukan hanya luka tembakan. Ia juga mencurigai ada pengangkutan jenazah dari rumah yang diduga tidak menggunakan ambulans, karena tidak ada tetangga satupun yang melihat dan mendengar ambulans saat hari kejadian. Kuasa hukum keluarga mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, mempertanyakan hasil autopsi dari Polri. Pihaknya sanksi setelah mengungkap luka-luka yang dialami Brigadir Yosua. Dalam keterangannya pada Sabtu 16 Juli kemarin, ia mengungkap ke publik sejumlah luka janggal yang ada pada tubuh Brigadir Yosua. Kamarudin mengatakan ada beberapa bagian tubuh Brigadir Yosua terdapat bekas pukulan hingga jahitan. Kemudian di bawah tangannya ada luka robek diduga akibat benda tajam yang mengenai bagian bawah tangannya. Selanjutnya kejanggalan lain ada pada bagian kaki korban yang mengalami luka robek seperti di bawah tangan. Padahal kalau tewas mengenakan seragam dinas, korban memakai kaos kaki. Luka lainnya ada pada tubuh Yosua, misalnya di bawah telinga terdapat luka robek sekira 10 cm. Selain itu, lubang telinga mengalami bengkak dan juga rahangnya bergeser. Namun ia belum mengetahui apakah itu karena senjata tajam atau pukulan. Tapi ada pula dugaannya terkait luka tembakan yang menyerempet ke bagian bawah ketiak. Terakhir, luka di jari yang sampai tak bisa berfungsi lagi, alias syarafnya telah terputus. Kamarudin pun mempertanyakan hasil autopsi yang dilakukan oleh polisi sebelumnya, lantaran sampai saat ini tidak disebutkan apakah luka itu terjadi setelah ditembak atau sebelum ditembak, yang seharusnya sudah terungkap saat autopsi dilakukan. Kita beralih ke kabar berikutnya. KKB Papua kembali melakukan aksi keji di Kampung Nanggolait, Kabupaten Duga, Provinsi Papua pada Sabtu 16 Juli pagi kemarin. Total terdapat 12 orang yang diserang oleh KKB, di mana 10 diantaranya meninggal dunia. Serangan KKB ini bermula saat seorang anggota KKB masuk ke sebuah kios milik Haji Sabu di Kampung Nanggolait. Anggota itu membawa pisau masuk ke kios sekira pukul 9:40 waktu Indonesia Timur dan meminta semua orang yang berada di sana keluar. Anggota KKB itu kemudian melakukan perusakan. Tak berselang lama, sekira 20 orang anggota KKB lain yang membawa 15 senjata laras panjang datang. KKB kemudian memukul dan menembak mati 5 orang laki-laki yang ada di kios tersebut. Melihat ada kejadian itu, sejumlah warga sipil lainnya pun ingin menyelamatkan diri dari orang yang ada di dalam kios, tetapi justru mereka dipukuli dan ditembak hingga seorang meninggal dunia. Hingga pada pukul 9:45 waktu Indonesia Timur kemarin, truk milik Haji Rusdin yang membawa 5 orang warga sipil dihentikan di depan kios milik Haji Sabu. KKB kemudian menembak 5 orang yang berada di dalam truk tersebut. 3 orang berada di dalam truk, sementara 2 orang berada di bak truk. Sementara 2 penumpang lainnya yang berada di bak truk berhasil melarikan diri. Setelah melakukan perusakan dan penembakan, segerombolan KKB itu pun langsung pergi. TNI Polri yang datang kemudian mengevakuasi para korban menggunakan helikopter dan pesawat.
Aksi penembakan di Kampung Nanggolaliat, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua diduga kuat didalangi oleh KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya. 10 warga sipil tewas dalam insiden tersebut. Dikutip dari Tribun News, sosok Egyanus diketahui merupakan putra dari seorang tokoh organisasi Papua Merdeka atau OPM yang sudah meninggal, yakni Silas Kogoya. Sosok Egyanus bahkan pernah dibahas oleh seorang jurnalis senior bernama Victor Mambor. Victor mengaku pernah bertemu dengan Egyanus pada Januari 2019 lalu di distrik Mbua, Kabupaten Duga. Pertemuan disebutnya diatur pada tengah malam dengan pihak lain yang membantunya untuk membuat janji. Ketika bertemu, ia memperkirakan usia dari Egyanus dan para anggotanya pun masih tergolong muda. Di sisi lain, KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya diduga menguasai persenjataan canggih. Hal ini diketahui ketika KKB Papua pimpinan Egyanus menyerang pos marinir di distrik Kenyam, Kabupaten Duga, menggunakan pelontar granat atau granat launcher modul. Di Reskrimum Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani menyebutkan setidaknya ada 3 senjata berat yang dikuasai kelompok Egyanus Kogoya. Faizal juga memperkirakan setidaknya masih ada belasan pucuk senjata lain yang dikuasai oleh kelompok Egyanus. Egyanus Kogoya diketahui membagi pasukannya menjadi beberapa wilayah operasi yang tersebar di seluruh distrik Nduga. Markas utama KKB Ndugama diduga berada di distrik Mapenduma. Kita beralih ke Lombok. Tribuners, 1 orang tewas dalam kebakaran kapal motor penumpang atau KMP Nusa Penida pada Sabtu 16 Juli sore. Kapal itu terbakar saat sedang melakukan perbaikan atau docking di Teluk Waru, Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kepala Kepolisian Resor Lombok Barat AKBP Wirasto Adi Nugroho mengatakan mayat korban ditemukan setelah api bisa dipadamkan. Mayat itu sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Mataram untuk diautopsi saat ini. Polisi pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi terkait insiden tersebut. Hasil penyelidikan awal, KMP Nusa Penida terbakar karena terkena percikan api saat proses perawatan. Dalam proses pemadaman, polisi mengirimkan unit mobil water cannon Satsamapta beserta 3 unit damkar Kabupaten Lombok Barat. Sebelumnya, dalam video yang beredar di media sosial, tampak sejumlah orang berlarian dari kapal yang terbakar tersebut. Suara teriakan terdengar bersautan dari luar kapal. Asap tebal pun mengepul dari kejauhan. Api yang berkobar di dalam kapal akhirnya berhasil dipadamkan pada sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Tribuners, jangan lupa juga saksikan berikutnya travel update pukul 2:30 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
jadi gemar, nggak pakai lama. Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 17 Juli 2022. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi teraktual dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Akses jalan Kecamatan Tepah Selatan, Kabupaten Simelu, Desa Labuan Bakti, Aceh, banyak berlubang hingga membahayakan pengendara jalan. Warga yang kesal karena tak kunjung diperbaiki melakukan protes dengan menanam pohon pisang di badan jalan. Untuk laporan terkait ini dan juga bagaimana situasi jalanan di sana, kami sudah terhubung dengan reporter Serambi News, ada rekan Sari Mulyasno. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Dea. Selamat siang Tribuners. Dari Kabupaten Simelu Aceh dapat kami laporkan terkait dengan aksi warga menanam pohon pisang di badan jalan, tepatnya di Desa Labuhan Bakti, Kecamatan Tepah Selatan, Kabupaten Simelu. Berdasarkan hasil pantauan kami tadi pagi, batang pisang yang ditanam di badan jalan sudah dicabut berdasarkan penuturan warga terkait adanya kepastian pembangunan jalan yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat setempat. Aksi protes warga dengan menanam batang pisang di badan jalan dikarenakan warga sudah terlalu lama menunggu akses jalan mereka untuk dilakukan pengaspalan sebagaimana jalan-jalan lainnya yang terdapat di Kabupaten wilayah Kepulauan Simelu ini. Dari hasil konfirmasi kami dengan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Simelu menyampaikan bahwa terkendalanya pembangunan jalan di kawasan itu dikarenakan anggaran yang sudah diplotkan terkena refocusing COVID-19, sehingga pembangunan jalan yang terprogram sejak tahun 2020 lalu itu belum terlaksana sampai dengan saat ini. Akan tetapi, menurut Kepala Dinas PUPR Kabupaten Simelu Ali Muhyasa telah menyampaikan bahwa sebagaimana koordinasi PUPR Simelu dengan Bupati Simelu dengan juga PUPR Provinsi Aceh bahwa pembangunan jalan yang dikeluhkan oleh masyarakat di Kecamatan Tepah Selatan yang kurang lebih sekitar 1,5 km lagi akan dilaksanakan pembangunannya pada tahun anggaran 2023 mendatang. Dengan pagu anggaran sebagaimana penyampaian Kepala Dinas PUPR Simelu sebesar 8 miliar 60 juta rupiah dengan sumber dana melalui dana DOKA atau dana otonomi khusus Aceh. Ya. Baik, terima kasih rekan Mulyasno untuk laporan Anda dari Aceh. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Barat. Sampah-sampah menumpuk dan tersangkut di Sungai Kincir, Bojonggede, Kabupaten Bogor setelah terbawa banjir bandang. Warga pun merasa resah dan mengharapkan adanya pembersihan sungai yang telah dangkal tersebut dari pemerintah setempat. Untuk laporan terkait kondisi sungai tersebut, kami sudah terhubung dengan rekan Amar, reporter Tribun Bogor. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Ya, memang Tribuners diketahui Kota Bogor dan Kabupaten Bogor pada hari Jumat di waktu yang bersamaan itu tergenang banjir ya, di beberapa titik. Dan salah satunya yang di Kabupaten Bogor adalah di Jalan Kincir, Kecamatan Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Nah, dampak dari banjir ini yaitu dikarenakan adanya pendangkalan sungai yang warga menyebutnya dengan Sungai Kincir atau Kali Kincir, yang pada
pasca banjir itu banyak sekali sampah. Dari pantauan kami itu mulai dari sampah plastik hingga sampah bambu itu ada di aliran Sungai Kincir. Nah, menurut warga sekitar juga sebelumnya Kali Kincir atau Sungai Kincir itu sempat dilakukan pembersihan, namun pembersihan itu jaraknya tidak begitu jauh. Pembersihan itu salah satunya adalah pengerukan dasar sungai yang saat ini sudah terjadi penangkalan. Dan dari pantauan kami juga di lapangan bahwa ketinggian air sungai dengan jalan yang berada tepat di sebelahnya itu lebih tinggi aliran sungai. Jadi ketika air sungai itu meluap, otomatis akan tumpah ke Jalan Bojonggede Citayam. Nah, ketika pada banjir yang terjadi pada Jumat tanggal 15 Juli 2022, itu jalan tersebut juga tergenang oleh banjir dan bahkan banyak sekali kendaraan yang mogok, terutama untuk kendaraan roda 2. Nah, selain jalan yang tergenang, di belakang ruko-ruko itu masih terdapat pemukiman biasa yang disebut itu Kampung Pondok Manggis. Nah, di Kampung Pondok Manggis juga itu tergenang karena berada di dataran yang lebih rendah dari jalan raya atau dari kali yang Kali Kincir tersebut. Nah, selain rumah ada juga pesantren di Kampung Pondok Manggis tersebut yang tergenang air. Nah, menurut pemilik pondok pesantren juga itu sudah sering sekali tergenang banjir. Biasanya banjir itu datang tiba-tiba perlahan gitu ya. Namun pada malam hari itu sekira pukul 18.00 waktu Indonesia bagian barat itu banjir datang secara tiba-tiba. Nah, dengan kejadian ini juga pemilik pondok pesantren berharap adanya upaya dari pihak-pihak terkait untuk membantu mencari solusi dari banjir yang kerap terjadi. Salah satunya yaitu yang diharapkan adalah pembersihan aliran sungai yang dimana sudah terjadi pendangkalan saat ini, mulai dari sampah-sampahnya hingga adanya tanah di tengah aliran sungai Kali Kincir tersebut. Begitu rekan yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Amar untuk laporan Anda dari Bogor. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB lagi-lagi melakukan aksi brutal di Kampung Noglait, Kabupaten Duga, Papua pada Sabtu 16 Juli kemarin. Akibat insiden tersebut, 12 orang menjadi korban kekejaman KKB. Untuk kronologi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan Marcelinus Labulela. Silakan dengan laporan Anda. Oke, baik Dea dan Tribuners, selamat siang. Terkait dengan insiden kejadian kekerasan KKB di Kabupaten Duga kemarin sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Timur, bahwa kini 9 korban kemarin sudah dilakukan visum di RSUD Mimika. Untuk hari ini 8 korban diberangkatkan ke kampung halamannya masing-masing seperti di NTT, di Sulawesi, di Palu, dan juga di Sulawesi Selatan, selanjutnya menuju ke Selayar. Untuk diketahui bahwa terkait evakuasi korban yang dilakukan oleh Polri dan TNI Gabungan kemarin itu menggunakan 2 helikopter, yaitu helikopter Karakal dan helikopter Bell milik Polri, dan juga pesawat Rimbun Air. Untuk diketahui, tadi malam korban disemayamkan di RSUD Mimika sambil menunggu pesawat yang baru akan berangkat hari ini ke kampung halamannya masing-masing. Tadi pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur itu sudah mulai berangkat dan juga disusul dengan sebentar sore dengan menggunakan maskapai Batik Air ke Labuan Bajo. Dapat diketahui Dea dan Tribuners, terkait insiden yang terjadi di Duga kemarin, itu kemarin saat ini Bupati Duga Namia Gwijangge sudah berada di Kota Timika dan baru saja dirinya memberikan santunan kepada 8 korban, total dari 12 korban, di mana 2-nya saat ini masih berada di RSUD Mimika.
Penjabat Bupati Duga ini datang dengan membawa santunan dan diberikan secara langsung kepada keluarga korban yang tadi mengantar di bandara, dan juga salah satu korban yang asal Maluku yang hari ini juga dimakamkan di Kota Timika, Papua. Tadi sudah diberikan santunan secara langsung oleh penjabat Bupati Duga. Untuk kronologi kejadian singkat terkait insiden kemarin, memang secara tiba-tiba dan memang tidak ditahu-menahu bahwa itu adalah kejadian tersebut merupakan pimpinan dari kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Egyanus Kogoya. Ini sesuai dengan pernyataan Bupati Duga, dan juga baru saja saya melakukan wawancara dengan Kabid Humas Polda Papua mengatakan bahwa penyerangan tersebut adalah dinakodai oleh Egyanus Kogoya. Untuk diketahui juga bahwa Dea dan Tribuners terkait proses evakuasi kemarin berjalan dengan lancar hingga hari ini dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Memang keluarga cukup terpukul terkait dengan insiden yang terjadi yang mengenaskan ini kepada 10 orang meninggal dunia, 9 diantaranya warga sipil dan 1 diantaranya warga Duga yang berprofesi sebagai pendeta, dan hingga saat ini sudah dimakamkan di kampung halamannya juga. Dea dan Tribuners, terkait insiden ini tadi kita sempat melakukan wawancara dengan penjabat Bupati Duga, Bapak Namia Gijangge, mengatakan bahwa dirinya turut berduka cita atas insiden ini dan semoga keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan untuk menjalani atau mendoakan semoga arwah mereka diterima di sisi Tuhan. Tribuners, Dea, dan saya menginformasikan bahwa terkait dengan insiden ini memang cukup dramatis, dan juga penyerangan yang dilakukan oleh pimpinan Egyanus Kogoya ini bukan di satu lokasi. Memang lokasi tidak jauh dari kota Duga, namun penyerangan ada sekitar 4 titik yang dilakukan. Jadi penyerangan dilakukan secara berantai sesuai dengan penjelasan Kabid Humas Polda Papua baru saja. Untuk diketahui juga bahwa untuk 2 korban luka lainnya yang berada saat ini di RSUD Mimika sudah ditangani melakukan perawatan secara intensif karena ada bagian luka di bagian kaki dan lengan. Mereka kini berada di ruang rawat RSUD Mimika hingga menunggu masa pemulihan. Dea dan Tribuners, terkait dengan insiden ini, saya dapat menginformasikan bahwa tadi kita sempat mewawancarai Kabid Humas Polda Papua mengatakan bahwa situasi di Duga saat ini aman dan terkendali, di mana semua satuan yang bertugas di sana baik TNI Polri tetap melakukan penjagaan guna mengantisipasi, begitupun mengedukasi masyarakat bahwa suasana di Duga saat ini aman dan terkendali. Begitu, Dea. Baik, Tribuners, rekan Marcelinus juga sudah melakukan wawancara bersama AKBP Igede Putra selaku Kapolres Mimika dan juga pejabat Bupati di sana. Selengkapnya kami tampilkan. Diteruskan ke tempat tujuannya masing-masing. Jadi dari 8 ini ada 3 yang nanti ke Makassar, kemudian yang 3-nya ke NTT, kemudian yang 1-nya ke Medan, yang 1-nya ke Palu. Jadi sudah didampingi oleh anggota keluarganya masing-masing. Terima kasih. Tapi penjemputannya di sana itu sudah dikoordinasikan ke sana dengan pihak keluarga yang ada di bandara tujuan masing-masing. Mereka juga sudah mempersiapkan keluarga untuk melakukan penjemputan. Terjadi satu peristiwa penembakan atau pembunuhan yang dilakukan oleh KKP atau TPM di bawah pimpinan Egyanus Kogoya di sana. Selama ini kami tidak pernah berpikir, tidak pernah menduga bahwa itu akan terjadi, dan itu di luar dugaan. Di luar dugaan, masyarakat kita sedang melaksanakan aktivitas mereka, usaha mereka. Ada yang jadi sopir, ada yang jadi usaha kios, usaha dagang, ada juga yang jadi karyawan kapal. Kemudian ada yang karyawan di toko, kemudian ada yang
Iya, ada yang tokoh agama, hamba Tuhan, pendeta seperti ini, dan kasihan ini masyarakat kita, sesama kita. Tetapi peristiwa itu terjadi dan saya rasa sangat kesal, kecewa atas peristiwa yang terjadi, dan saya sedang berusaha. Saya tanggal 27 Mei itu dilantik oleh Bapak Menteri Dalam Negeri sebagai Jabat Bupati Kabupaten Dungan, dan beberapa langkah yang sedang saya lakukan. Dalam 1 bulan ini ada beberapa kemajuan yang saya sudah lakukan dalam beberapa gebrakan yang saya lakukan, termasuk pemulihan ekonomi masyarakat, listrik. Saya sedang ngomong listrik harus kasih nyala 24 jam. Persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov di Kalimantan Utara terus dilakukan. Sejumlah rapat terkait persiapan dan juga penganggaran pun dilakukan oleh Dispora Kaltara dan juga KONI Kaltara. Bagaimana terkait ini? Kami sudah terhubung dengan rekan Maulana Ilhami Faudi, reporter Tribun Kaltara. Silakan dengan informasi Anda. Baik rekan Dea dan Tribuners, dapat disampaikan bahwa pihak Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kaltara masih terus mempersiapkan terkait persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov yang perdana di Kalimantan Utara ini. Nantinya Porprov perdana akan dihelat di 2 kota di Kaltara, yakni Ibu Kota Kaltara Tanjung Selor dan juga Kota Tarakan. Pihak Dispora Kaltara bersama KONI Kaltara memutuskan untuk menghelat pelaksanaan Porprov perdana di 2 kota ini karena kesiapan sejumlah fasilitas sarana prasarana olahraga yang sudah cukup memadai di 2 kota ini. Nantinya dalam gelaran Porprov perdana akan dihelat 33 cabang olahraga yang tersebar di 2 kota di Tanjung Selor dan juga di Tarakan. Pelaksanaan ini nantinya direncanakan akan digelar pada bulan November mendatang, tepatnya pada pertengahan hingga akhir bulan November. Sampai saat ini pihak Dispora Kaltara dan juga KONI Kaltara masih terus mematangkan mengenai persiapan dan juga konsep terkait Porprov perdana di Kalimantan Utara ini. Untuk anggarannya sendiri, pihak Dispora Kaltara mengatakan bahwa anggaran yang diajukan oleh pihak KONI Kaltara sebesar 8,5 miliar, dan nantinya anggaran ini akan disupport juga atau dibantu oleh pendanaan yang berasal dari APBD atau anggaran daerah Kalimantan Utara. Demikian rekan Dea laporannya. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara rekan Faudi bersama Kepala Dispora Kaltara Obed Dandiel selengkapnya. Tapi ya mungkin dari kemampuan keuangan daerah mungkin hanya bisa separuhnya saja. Gambarannya begitu Pak? Gambaran seperti itu. Kapan itu Pak? Rencana 2 ya? Tuan rumah itu sudah sesuai kesepakatan rapat kerja tersebelumnya ya, informasi dari KONI bahwa sudah diputuskan tuan rumah itu adalah Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan. Jadi mungkin nanti pembukaan dilakukan di Tanjung Selor dan penutupan mungkin dilakukan di Tarakan. Berapa cabur Pak? Untuk sementara itu masih dikalkulasi sekitar 33 cabur, tetapi mungkin bisa saja bertambah ataupun menciut sesuaikan dengan anggaran dan juga berdasarkan evaluasi administrasi Pemkot caburnya. Berarti sini belum ketahuan Pak yang eksebisi kemudian yang ini belum. Kita beralih ke Sulawesi Utara. Imbas wabah penyakit kuku dan mulut pada hewan, jumlah kerbau di pasar hewan Bolu Toraja Utara menurun drastis. Bahkan penyakit ini membuat jumlah ternak kerbau di sana tidak mencapai 200 ekor. Untuk pantauan terkini terkait PMK di sana, kami sudah terhubung dengan rekan Ridwan Abbas, reporter Tribun Timur. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Meningkatnya penyakit mulut dan kuku pada hewan, kerbau di pasar hewan Bolu Toraja Utara, Sulawesi Selatan menurun drastis, di mana sebelumnya jumlah kerbau berkisar 500-an ekor, saat ini tidak mencapai 200 ekor. Hal itu setelah diterapkannya lockdown di Toraja Utara. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melarang distribusi kerbau. Masyarakat dilarang membawa masuk ataupun keluar kerbau. Sementara pemasok atau penyuplai kerbau terbanyak di pasar hewan ini berasal dari Pulau Flores dan Sumbawa. Ya, seperti diketahui, pasar hewan Bulu ini merupakan titik pertama terdeteksinya kerbau bergejala PMK lingkup Sulawesi Selatan.
di mana pertama kali terdeteksi pada Senin 4 Juli 2022 kemarin. Saat itu dilaporkan 7 ekor kerbau bergejala PMK. Berselang 5 hari, 71 ekor kerbau bergejala PMK. Bahkan menurut laporan terbaru Satgas pada 15 Juli kemarin, jumlah kerbau bergejala sudah mencapai 129 ekor. Jumlah ini menyebar di 13 kecamatan di Toraja Utara. Terbanyak di Kecamatan Tondon sebanyak 47 ekor kerbau. Menyusul Kecamatan Talung Lipu sebanyak 45 ekor. Menurut Kepala Dinas Pertanian Toraja Utara, Lukas Pasarai, penyebaran tertinggi itu di Pasar Bolu, Kecamatan Talung Lipu. Ya, hingga 15 Juli kemarin, laporan Satgas PMK Toraja Utara tercatat sudah 13 ekor kerbau yang dinyatakan sembuh dan 5 ekor dinyatakan mati. Sekian, ya. Baik, terima kasih rekan Ridwan untuk laporan Anda dari Toraja. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Hujan deras mengguyur sebagian wilayah Maluku sejak hari ini Minggu 17 Juli dini hari tadi. Akibatnya, kini sejumlah kawasan di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah terendam banjir. Untuk informasi detailnya terkait kondisi para warga di sana, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Ambon, ada rekan Lukman Bukader. Silakan dengan informasi Anda. Kita beralih ke informasi lainnya terlebih dahulu, Tribuners. Bank Indonesia bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut telah melaksanakan pelepasan KRI Ajak 653 ke pulau terluar terdepan, tertinggal atau 3T pada Sabtu 16 Juli 2022 lalu. KRI Ajak 653 ini dipakai oleh BI dan TNI AL dalam mendukung terlaksananya ekspedisi Rupiah Berdaulat 2022. Dan di mana saja ekspedisi ini dilakukan, kami sudah terhubung dengan rekan Christian Wayukiri. Silakan dengan informasi Anda. Ya baik, selamat siang dan jumpa lagi dengan kami, reporter Tribun Manado. Terima kasih rekan dia dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, dapat kami laporkan terkait dengan pelaksanaan ekspedisi Rupiah Berdaulat yang diselenggarakan Bank Indonesia bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut sudah dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin di Dermaga Satrol Lantamal 8 di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, di mana ekspedisi Rupiah Berdaulat ini menggunakan KRI atau kapal milik TNI AL, kapal jenis, menggunakan kapal KRI yang dikoordinir oleh TNI AL di 7 daerah terluar, di 6 daerah terluar, di mana menurut Wadan Lantamal 8 Manado, Kolonel Laut P. Bayu Dwi Wicaksono, pihaknya mengerahkan 56 personil untuk menopang menunjang keberlangsungan ekspedisi Rupiah Berdaulat ini, ditambah dengan fasilitas pendukung di atas KRI, yaitu rubber boat 1 unit yang akan dipersiapkan jika kapal tidak bisa sandar di pulau-pulau kecil. Juga ada skoci yang nantinya akan dipergunakan, serta fasilitas kamar untuk tim ekspedisi Rupiah Berdaulat. Kemudian menurut Arbonas Huta Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara, ekspedisi Rupiah Berdaulat ini atau kas keliling ke 3T, Pulau 3T, terluar, terdepan, dan terpencil, sudah 4 kali dilakukan pada tahun 2018, 2019, 2021, dan tahun 2022. Dan untuk keseluruhan Indonesia ini sudah yang ke-11 kalinya diselenggarakan bersama dengan TNI Angkatan Laut, rekan Dea dan Tribuners yang
menyaksikan live ini, di mana kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan juga ada dukungan dari Mabes TNI AL yang pada saat pelepasan KRI diwakili oleh Kolonel Laut P. Amrin R. Dan Tribuners diperkirakan pada kegiatan kas keliling di 3T ini, 3 pulau terluar ini, pihak BI menyiapkan anggaran sekitar 3 miliar yang nantinya akan dipergunakan pada pelaksanaan tersebut. Dan pada kesempatan ini, di operasi kali ini menggunakan KRI Ajak dengan nomor lambung 365. Begitu rekan dia, Tribuners, laporan dari kami dari Kota Bitung. Reporter Tribun Manado melaporkan. Selamat siang. Baik, dan rekan Christian juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Arbonas Huta Barat. Berikut liputannya, kami tampilkan. Ya, ini sudah 4 kali ya, tahun 2018, 2019, dan 2021, dan ini yang keempat. Dan untuk seluruh Indonesia, ini yang ke-11 ya. TNI Angkatan Laut bersama dengan Bank Indonesia, dari Indonesia Barat sampai ke Indonesia Timur, semuanya kami lakukan, terutama untuk daerah-daerah terpencil, terdepan, dan terluar. Ini penting untuk kegiatan operasi teritorial Angkatan Laut, dan juga dari sisi Bank Indonesia, kami memastikan bahwa uang yang beredar, bahkan di pulau-pulau terluar, terjaga kesegarannya, tidak akan berkesempatan melihat apakah ada penggunaan mata uang asing. Ya, mudah-mudahan tidak Pak ya, karena kita selalu menjaga ini dengan Angkatan Laut. Dan kemudian kami juga melakukan program sosial Bank Indonesia yang kami dapat selama ini, bahwa masyarakat merasa kehadiran pemerintah dan terutama Tentara Nasional Angkatan Laut selalu menjaga kedaulatan negara kita. Ekspedisi rupiah berdaulat ini seberapa penting bagi keutuhan NKRI, Pak? Wah, nanti mungkin dijelaskan dari Bapak yang katakan ini merefleksikan bahwa negara hadir melalui Angkatan Laut, Bank Indonesia, dan juga Pemprov Sulut. Setiap tahun Bapak Gubernur ada di tengah-tengah kita untuk kegiatan ekspedisi ini. Dan tadi jawab pertanyaannya dari beberapa kantor perwakilan Bank Indonesia, kami pada tahun ini ada 8 kantor perwakilan Bank Indonesia yang hadir di sini untuk memberikan juga pemahaman kepada kantor perwakilan yang tidak memiliki program seperti begini, bahwa kegiatan untuk peredaran uang itu tanggung jawab nasional. Untuk total nilai Pak yang di kesempatan ini, berapa nilai yang akan ditukarkan di sana Pak? Di sini modal kerja yang dibawa 300 miliar, 3 miliar saya koreksi, dan itu sudah cukup karena kami sebelumnya sudah mengecek ketersediaan kebutuhan di sana berapa miliar, dan ini cukup untuk kebutuhan katakanlah 6 bulan, karena kami juga. Hujan deras mengguyur sebagian wilayah Maluku sejak hari ini, Minggu 17 Juli 2022, dini hari tadi. Akibatnya, kini sejumlah kawasan di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah terendam banjir. Bagaimana situasi terkini di sana dan juga keadaan para warga? Kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Ambon. Silakan rekan Lukman Mukada dengan laporan Anda. Ya, baik dia dan juga Tribuners, dapat kami laporkan bahwa kondisi banjir saat ini di Kota Masohi, seperti yang kami beritakan sebelumnya, bahwa memang sejak hujan deras mengguyur Kota Masohi dan sekitarnya itu sejak Sabtu kemarin, dan hingga puncaknya hingga Sabtu malam hingga Minggu dini hari tadi itu menjadi puncak derasnya hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, sehingga membuat sejumlah kawasan di Kota Masohi sendiri itu terendam banjir begitu, Tribuners. Dan juga kami sampaikan seperti ya pantauan kami di lapangan sejak pagi tadi itu, sejumlah kawasan seperti di kelurahan di RT 8 dan juga di kawasan Jalan Mojair, Kelurahan Ampira, Kecamatan Kota Masohi itu terendam banjir. Juga di kawasan Kali Udang, Kelurahan Namailo, Kota Masohi itu juga terendam banjir. Dan kami menerima informasi di sekitaran di daerah-daerah yang dekat dengan Kota Masohi juga mengalami hal yang sama, yakni di kawasan Amahai 2, ini di Kampung Baru, kawasan Amahai 2, dan juga di kawasan Kilometer dan di negeri Suahuku. Itu juga
titik-titik lokasi banjir yang genangan air menutupi rumah warga begitu. Dan sampai sejauh ini hujan sudah reda, artinya air juga di kawasan-kawasan tersebut sudah mulai surut, namun dampaknya warga sekitar harus mengevakuasi barang-barang mereka dan melakukan membersihkan sisa-sisa lumpur yang ada di dalam rumah mereka begitu, Tribuners. Dan juga kami laporkan bahwa dampak dari banjir tersebut juga ada salah satu indekos yang terbawa arus sungai, ya, namun begitu tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, hanya saja bisa dipastikan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dan kami juga menginformasikan terkait dengan kondisi hujan lebat yang mengguyur rumah Sohi dan sekitarnya ini mengakibatkan akses jalan di bagian barat Pulau Seram yang menghubungkan 3 kabupaten, yakni Kabupaten Maluku Tengah, SBB dan SBT itu lumpuh. Dan juga baru saja kami dapat informasi dan tadi kami sudah mengecek lokasi di daerah selatan Pulau Seram, yakni di Dusun Aira, Negeri Suahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah juga sementara lumpuh karena ada salah satu sungai di situ yang aliran sungainya memutus jalan yang ada di kawasan tersebut. Dea. Baik, terima kasih rekan Lukman Mukadar untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Disparitas kemiskinan antar kota dan desa di Papua Barat masih sangat tinggi. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat periode Maret 2022 mencapai 218,78 ribu jiwa. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Franciscus Salu, reporter dari Tribun Papua Barat. Silakan dengan laporan Anda. Selamat sore Dea dan Tribuners dimanapun berada. Dapat saya laporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Papua Barat periode Maret 2022 sebanyak 218,78 ribu. Jumlah ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan periode September 2021 yang tercatat 2021,29 ribu orang miskin. Artinya ada penurunan 2,52 ribu orang. Secara persentase maupun absolut jumlah orang miskin di Papua Barat sendiri mengalami penurunan. Meski demikian, disparitas antara penduduk miskin di wilayah perkotaan dan pedesaan masih sangat tinggi. Ini digambarkan dengan kondisi penduduk miskin yang berada di pedesaan itu jumlahnya mencapai 189,31 ribu jiwa. Sementara di perkotaan hanya terdapat 29,47 ribu jiwa. Artinya disparitas atau kesenjangan kemiskinan antara penduduk di wilayah pedesaan dengan perkotaan itu masih sangat jauh. Secara keseluruhan, jumlah orang miskin yang ada di Papua Barat ini mengalami penurunan diakibatkan ada sejumlah faktor yang mempengaruhi, antara lain kondisi pandemi yang kondisi pandemi yang mulai melandai sehingga aktivitas perekonomian sudah berjalan lancar, terus pertumbuhan perekonomian daerah Provinsi Papua Barat yang mengalami pertumbuhan positif. Selain itu ada angka pengangguran yang turun dan kondisi inflasi daerah yang terpantau stabil. Demikian Dea yang dapat saya laporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sekian. Baik, terima kasih rekan Franciscus Salu untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Masih di Papua, Tribuners, WWF Indonesia Program Papua bersama pemerintah Kabupaten Jayapura meresmikan sekolah lapang Kiri-Kiri Syal Guibin Gol. Sekolah ini berdiri di Kampung Sawe Suma, Distrik Unurum Guai, Kabupaten Jayapura, Papua. Dan untuk informasi terkait sekolah ini selengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan Aldi Bimantara. Silakan dengan informasi Anda.
Iya, baik Dea dan juga Tribuners. WWF Indonesia Program Papua bersama pemerintah Kabupaten Jayapura meresmikan sekolah lapang Kire-Kire Syal Guibin Gol di Kampung Sawesuma, Distrik Unurum Guai, Kabupaten Jayapura, Papua. Dea dan juga Tribuners, acara peresmian tersebut berlangsung mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Timur di Kampung Sawesuma. Pendirian sekolah lapang Kire-Kire Syal Guibin Gol tersebut merupakan hasil kolaborasi antara WWF Indonesia Program Papua bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura. Ini dalam sambutannya, manajer WWF Indonesia Program Papua, Wika Rumbiak, mengatakan ucapan syukurnya atas sambutan yang hangat dari masyarakat saat awal pendirian sekolah lapang. Wika juga menjelaskan sebelumnya telah ada konsep sekolah lapang yang sudah berjalan di Kampung Repang Muaif, kemudian pihaknya berpikir bagaimana soal replikasinya di kampung yang lainnya. Di Kampung Sawesuma yang indah ini dan akhirnya didirikanlah sekolah lapang di kampung tersebut. Dea dan juga Tribuners, pihaknya juga mengharapkan dengan adanya sekolah lapang dapat bermanfaat bagi anak-anak di Kampung Sawesuma sebagai sarana belajar dan juga pengembangan diri ke depannya. Diharapkannya pula melalui sekolah lapang ini pihaknya berkeinginan untuk mengembangkan pendidikan lingkungan yang dikembangkan sesuai konteks lokal, di mana ini Dea dan juga Tribuners pihaknya memilih jalur non-formal supaya masyarakat merasa lebih memiliki, kemudian konten dan menu yang akan dipelajari juga lebih secara kontekstual begitu. Ia menyebutkan dalam pengelolaannya yang akan dikelola kelompok perempuan Ingerwewal dapat mengambil beberapa tematik, yaitu pertama soal kesetaraan gender, pendidikan lingkungan dan hak kekayaan intelektual, dokumentasi pemetaan wilayah adat dan juga diversifikasi pangan lokal. Di lain sisi ini Bupati Jayapura Giri Wijentoro juga kepada awak media termasuk kami begitu mengharapkan dengan adanya rumah lapang yang diinisiasi dari masyarakat kampung untuk masyarakat kampung ini juga dapat menjadi sumber ilmu dan tempat belajar serta pusat pengembangan talenta muda Kampung Sawesuma dalam hal kreativitas. Dea dan juga Tribuners, sekedar diketahui dalam peresmian tersebut turut hadir pula Bupati Jayapura Giri Wijentoro, Sekda Kabupaten Jayapura Hana Hikoyabi, Wakil Distrik Unurum Guai Sudirman dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jayapura Mariam Memina Soimilena, serta Kepala Kampung Sawesuma Peter Bargue dan Kapolsek Unurum Guai Usman Tahlib. Demikian Dea dan juga Tribuners, laporan singkat saya langsung dari Jayapura, Papua terkait dengan peresmian rumah lapang di Kampung Sawesuma, Distrik Unurum Guai, Kabupaten Jayapura. Kembali ke Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan kami bersama sejumlah pihak terkait selengkapnya. Ini ide kreatif dari WWF dan saudara-saudara kita dan pemberdayaan perempuan. Jadi anak-anak mulai dilatih bagaimana punya kreatif ya di dalam kampung, supaya ke depan informasi juga bisa mereka terima sampai di mereka untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di kampung masing-masing, dan semoga ini menjadi contoh buat Kabupaten Jayapura dan Papua pada umumnya dan mudah-mudahan di Indonesia. Jadi ketika diskusi, ketika di situ butuh kerajinan ya, dan rumah lapang ini menjadi mudah-mudahan sumber inspirasi buat semua orang ya yang ada di kampung ini. Jadi tempat mungkin gotong royong, diskusi-diskusi ada di sini, dan di situ juga menjadi sumber ilmu ya, untuk bisa dikembangkan dalam budidaya juga bisa, dan yang lain sebagainya. Pak, kalau dilihat dari potensi di Kampung Sawesuma sendiri mungkin potensi ini luar biasa. Ini tanah yang beda dengan tempat yang lain ya, kalsium, kalium, semua bahkan NPK-nya juga ada di sini. Jadi makro mikro ini lengkap. Jadi kalau kita menanam sesuatu pH-nya sudah jelas di atas 6 ya. Jadi basa tidak, asam tidak, jadi dia sudah betul-betul netral di 6, sampai 7. Itu mengembangkan satu strategi pendidikan lingkungan ya. Strategi pendidikan lingkungan itu memang di atas
sesuai dengan konteks lokal. Nah, konteks lokal pendidikan lingkungan itu kan ada formal, non formal, informal ya. Ini kita memilih jalur yang non formal supaya masyarakat lebih merasa memiliki, kemudian kontennya atau menu-menu yang ingin dipelajari juga secara kontekstual. Nah, sekolah lapang yang ada di Sawesuma ini memang diharapkan karena akan dikelola oleh kelompok perempuan Introwewal, ada beberapa tematik ya. Tematik yang pertama tentang kesetaraan gender, tematik yang kedua tentang pendidikan lingkungan sendiri, literasi tadi ya, semangat literasi. Kemudian yang ketiga hak kekayaan intelektual, itu bisa apa saja ya, bisa serat token, bisa mungkin bahasa yang sudah punah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah dokumentasi pemetaan wilayah adat, karena di sini juga semangat untuk komitmen pemetaan tuh luar biasa ya. Jadi kita juga bagaimana menginisiasi anak-anak muda supaya paham bahwa ruang kelola ke wilayah adat itu sesuatu yang baik, bisa dipertahankan, dilestarikan. Terus kemudian yang lainnya lagi adalah ini dari Bapak sendiri seperti apa? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya sebagai kepala kampung untuk sekolah lapang yang sudah dibangun dan hari ini sudah diresmikan. Kami pemerintah kampung mengapresiasi kepada anak-anak dari WWF yang sudah bantu kami untuk bangun sekolah lapang ini. Memang pikiran Bapak supaya kami punya anak-anak ini, mereka juga tidak lupa mereka punya budaya. Dengan mamak ini juga, Mama Ingerwewal ini juga semangat, mereka sudah kerja dan mereka juga supaya mau mengajar anak-anak kami di sekolah lapang yang sudah serahkan langsung kepada kami pemerintah kampung. Dan saya mengapresiasi kepada anak-anak dari WWF sudah cukup membantu. Kabar berikutnya datang dari Jawa Tengah. Ratusan umat Tridharma di Semarang merayakan peringatan Hari Kesempurnaan yang Suci atau Kwan Sein Posat atau Dewi Welas Asih. Kegiatan ini berlangsung khidmat di Kelenteng Kebun Jeruk, Semarang Barat. Bagaimana terkait kegiatan ini berlangsung? Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jateng, ada rekan Rahdiantri Joko yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan. Ya baik Tribuners, untuk semalam tempat ibadah Tridharma itu sedang melaksanakan kegiatan perayaan Hari yang Suci Kwan Sein Posat, diisi dengan doa-doa agar pandemi Corona segera berakhir. Ya, semalam ini perayaan yang sangat meriah di Kelenteng Kebun Jeruk, khususnya mereka para umat Tridharma ini merayakan tidak seperti biasanya. Jadi perayaan itu hanya diisi dengan doa, dan ini perayaan diisi dengan ya kegiatan-kegiatan seremonial seperti itu. Untuk semalam di TTID itu ada 4 hari peringatan besar, di mana itu dilaksanakan kedepannya akan lebih besar, lebih meriah dibandingkan yang saat ini. Seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Radian untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya dari Kepulauan Riau, Tribuners. Tradisi Khataman Quran merupakan acara adat perkawinan masyarakat Melayu di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau,
yang masih terjaga hingga saat ini. Dan dalam tradisi ini, masyarakat biasanya beramai-ramai berkumpul menuntun dan berjalan kaki arak-arakan membawa beberapa anak sebagai penghatam Quran untuk mengelilingi masjid. Bagaimana pelaksanaannya di sana? Selengkapnya kami akan diinformasikan oleh rekan kami, Febri Yuanda, reporter dari Tribun Batam. Silakan. Ya baik, terima kasih Tribuners dimanapun Anda berada. Kali ini saya melaporkan di Kabupaten Lingga. Tepatnya saat ini saya mengajak Tribuners untuk melihat bagaimana salah satu tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini. Dan tradisi ini merupakan khataman Quran yang saat ini sudah masuk di warisan budaya tak benda yang ditetapkan oleh Kemendikbud pada tahun 2018 tadi. Jadi dalam prosesi khataman Quran ini dilakukan saat di sela-sela acara atau upacara adat perkawinan Melayu di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana Kabupaten Lingga ini sendiri merupakan wilayah dengan berbagai tradisi yang masih dilestarikan, salah satunya khataman Quran ini. Jadi dalam proses prosesi ini tampak ya anak tersebut diusung, ditandu menggunakan properti yang sudah disiapkan oleh masyarakat itu berbentuk jenis yang unik ya, seperti yang terlihat itu kupu-kupu, seperti pesawat, seperti mobil dan lainnya. Hal ini dianggap atau beranggapan bahwa masyarakat sangat bangga ya kepada putra-putri yang telah mengkhatamkan Al-Quran hingga 30 juz itu, sehingga dilakukan arak-arakan untuk mengelilingi masjid. Untuk mengelilingi masjid sendiri itu biasanya di angka ganjil ya, 3, 5, atau 7 ya, sesuai dengan hajatnya Tribuners. Jadi ketika mereka telah sampai di tempat acara perkawinan, mereka juga disambut dengan silat pengantin sebagai seni untuk menyambut khataman Quran ini ya, ibaratkan seperti raja yang dibanggakan. Nah, mereka juga setelah itu langsung membaca khataman Quran itu dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas Tribuners. Untuk itu mereka membacakannya di depan seluruh masyarakat yang hadir pada hajatan acara perkawinan Melayu, baik itu dari tokoh agama, tokoh masyarakat, semuanya menyaksikan bagaimana pelafalan pembacaan Quran dari para anak-anak yang mengkhatam Quran ini. Jadi untuk itu dipastikan bahwa mereka yang khatam Quran bisa dipastikan mereka sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, sehingga mereka juga disaksikan oleh seluruh masyarakat yang hadir di sana, Tribuners. Jadi untuk saat ini ya, bukan hanya sebagai ketetapan Kemendikbud biasa, namun tradisi ini masih ada, masih dilestarikan hampir seluruh wilayah Kabupaten Lingga. Setidaknya ada 13 kecamatan di Kabupaten Lingga ini yang masih merayakan atau melaksanakan tradisi yang unik ini, Tribuners. Begitu. Baik, terima kasih rekan Febri Yuanda untuk informasi Anda dari Kepulauan Riau. Selamat kembali bertugas. Kita